Lause harap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita akan bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang boleh kami rasakan sepanjang minggu ini. Saat ini kami mau memulai kebaktian kami mau memuji nama Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, serta mendengarkan firman-Mu. Berkati kebaktian kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lause Happy tahu nggak hari libur nasional di Indonesia itu apa aja sih? Tahu Lause, ada banyak sih. Ada tahun baru, ada sebentar lagi Idul Fitri, ada hari Natal, ada tahun baru Imlek, ada hari Nyepi, dan masih banyak lagi sih Lause. Memangnya kenapa Lause? Biasanya kalau dari libur itu saatnya kita buat liburan Lause. Kita bisa pergi sama teman-teman, kita bisa jalan-jalan sama papa mama kita. Wah, pokoknya seneng deh Lause. Bener banget Lause Andri. Kalau hari libur tuh perasaan hati tuh rasanya langsung ceria, langsung bahagia, bersukacita. Tapi hari ini kita juga bersukacita loh Lause. Karena hari ini adalah harinya Tuhan Lause. Saatnya kita merayakan kebaikannya Tuhan dan bersukacita di dalam Tuhan. Yuk, Lause ajak adik-adik untuk berdiri, kita naikkan pujian hari ini, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. Lause Happy, suka nonton film Doraemon nggak? Suka dong Lause. Apalagi nih pas bagian Doraemon mengeluarkan benda-benda ajaib dari kantongnya yang ajaib itu Lause. Wih, seru banget Lause. Iya benar Lause. Coba ya kalau di dunia nyata itu ada Doraemon dan alat ajaibnya. Wah, pasti seru itu Lause. Kita bisa mengendalikan apapun di hidup kita. Kita bisa memiliki apapun yang kita mau. Iya sih Lause, tapi kan kenyataannya nggak bisa seperti itu Lause. Tapi Lause, ada loh Lause, satu pribadi yang bisa mengendalikan dunia ini. Dia berkuasa atas semua yang ada di dunia ini. Dan Dia yang menciptakan alam semesta ini. Dia adalah Allah kita Lause. Iya, bener banget Lause Happy. Yuk adik-adik,
saat ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan kita yang luar biasa dengan pujian He's Got the Whole World. He's got the whole world in his hand. 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 He's got a little bitty baby in his hand. He's got a little bitty baby in his hand. He's got a little bitty baby in his hand. He's got the whole world in his hands. Brother, in his hand he's got you and me, sister. In his hand he's got you and me, brother. In his hand he's got the whole world in his hand. He's got everybody here. In his hand he's got everybody here. In his hand he's got everybody here. In his hand he's got the whole world in his hand. 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 Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silahkan adik-adik duduk dengan tenang, siapkan hati dan Alkitabnya. Adik-adik, ada yang pernah menyaksikan pertandingan olahraga nggak? Mungkin basket, mungkin sepak bola, atau bulu tangkis. Lause pernah sekali nonton sepak bola di stadion. Wah, seru sekali. Sampai lempar-lempar. Tapi bukan Lause dilempar. Iya, adik-adik biasanya kalau kita menonton pertandingan, ada satu orang yang bertugas untuk mengatur jalannya pertandingan itu. Ada yang tahu siapa orang itu? Ya, wasit. Ya, wasit kalau di sepak bola biasa ikut lari-lari di dalam lapangan. Dia bawa peluit, prit, prit, ya. Berarti ada sesuatu terjadi. Nah, wasit ini bertugas mengatur jalannya pertandingan. Kapan harus mulai, kapan berakhir, kapan istirahat, atau kalau ada pelanggaran, dia juga akan memberikan teguran atau memberikan hukuman kepada pemainnya. Nah, di Alkitab ada juga yang memiliki fungsi seperti wasit ini. Tapi namanya bukan wasit ya, namanya adalah hakim. Ya, minggu lalu adik-adik sudah belajar dari Lause Randi tentang seorang hakim yang bernama Ehud. Nah, hakim ini bertugas untuk mengatur, mengarahkan, membimbing bangsa Israel supaya mereka bisa melakukan apa yang benar sesuai dengan hukum Tuhan. Hari ini adik-adik akan belajar satu lagi, seorang hakim di Alkitab. Dan ini adalah hakim yang satu-satunya perempuan. Ya, kita akan belajar bersama hari ini. Sebelumnya Lause mau ajak adik-adik untuk berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami anak-anak-Mu yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya benih firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati setiap anak-anak-Mu, boleh bertumbuh subur
dan boleh menghasilkan buah-buah yang indah. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelumnya Lase mau cerita bagaimana kondisi orang Israel waktu di zaman hakim-hakim. Lase kasih gambaran dengan ABCD ya, ABCD. Ini memang istilahnya bahasa Inggris tapi nanti Lase artikan. Nah, A atau A artinya abandon ya, meninggalkan. Siapa yang meninggalkan? Bukan Tuhan yang meninggalkan tetapi orang Israel. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka tidak taat dan melakukan dosa yang besar di hadapan Tuhan. B-nya apa ya? B-nya apa? B-nya artinya bondage, seperti orang yang diborgol, dihukum. Ya karena mereka tadi tidak taat, mereka meninggalkan Tuhan, akhirnya Tuhan menghukum bangsa Israel ini dengan cara apa? Dengan cara mengirimkan bangsa lain untuk menyerang orang Israel. Terus yang C, yang C, itu apa artinya? Artinya cry, menangis. Bangsa Israel mulai menangis berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, berapa lama lagi kami harus dibebaskan? Nah, dan yang terakhir D atau D artinya deliver. Tuhan membebaskan bangsa Israel. Nah, setelah Ehud ya, hakim yang minggu lalu adik-adik dengarkan selesai atau mati ya, meninggal menyelesaikan tugasnya. Nah, bangsa Israel kembali melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Ya, yang A tadi ya, A, abandon. Mulai meninggalkan Tuhan. Dan yang terjadi adalah apa? Tuhan menyerahkan mereka untuk dihukum. Tuhan menyerahkan mereka ke tangan Raja Yabin. Raja Yabin itu adalah Raja Kanaan. Dan dia memiliki seorang kapten ya yang bernama Sisera. Nah, mereka ini memerintah, mereka ini melakukan hal-hal yang sangat jahat kepada bangsa Israel. Dan di saat itu Tuhan membangkitkan seorang hakim perempuan yang bernama Deborah. Ya, mungkin adik-adik sudah pernah dengar nama ini. Ingat ya, Deborah adalah seorang hakim perempuan yang pernah memerintah Israel. Kisahnya dicatat di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 4 sampai pasal 5. Nah, Deborah ini suka duduk di bawah pohon korma. Dan orang-orang akan datang kepadanya untuk bertanya. Karena Deborah ini bijaksana. Dia diberikan hikmat oleh Tuhan. Nah, bangsa Israel datang kepada Deborah. Mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan supaya kami bisa bebas? Berapa lama kami akan menderita seperti ini? Deborah kemudian berdoa kepada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan. Kemudian dia berkata kepada Barak, pemimpin pasukan bangsa Israel. Barak, ambillah 10.000 orang untuk berperang melawan Sisera. Tuhan akan menolong dan memberikan kalian kemenangan. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Barak ini takut. Barak ini ragu-ragu. Kenapa? Karena ternyata Sisera ini memiliki 900 kereta perang. Dan juga selama 20 tahun Sisera dan rajanya ini sudah berlaku amat sangat kejam terhadap bangsa Israel. Itu membuat Barak sangat ketakutan. Kemudian Barak berkata kepada Deborah, aku mau pergi berperang, asal kamu juga ikut denganku. Kemudian Deborah menjawab, Tuhan akan menyerahkan Sisera ke tangan seorang perempuan. Barak dan orang Israel kemudian mereka pergi berperang melawan Sisera dan pasukannya. Tuhan mengacaukan Sisera dengan segala kereta perangnya yang bagus, yang hebat itu. Dan orang Israel berhasil memenangkan pertempuran. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Tapi adik-adik, Sisera berhasil melarikan diri. Dia turun dari keretanya, dia berjalan kaki
dan dia mencari tempat persembunyian. Dia bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Yael, yang waktu itu sedang berada sendirian di kemahnya. Nah, Yael ini mengenal Sisera. Kemudian Sisera memohon pertolongan dari Yael. Sisera terlihat letih, lelah, dan juga kehausan. Dia berkata kepada Yael, "Tolong berikan aku minum, aku haus." Yael kemudian memberikan Sisera susu. Dia menyiapkan tempat tidur dan memberikan Sisera selimut yang hangat. Sisera kemudian tertidur. Sepertinya Yael ini baik ya, tetapi sebenarnya ada rencana yang dia simpan di dalam hatinya. Saat Sisera sedang tertidur nyenyak, Yael kemudian mengambil patok kemah, ya seperti paku dari kayu tapi besar. Terus Yael mematokkan patok itu ke pelipis Sisera, dan akhirnya Sisera tidak bangun-bangun lagi. Seperti yang Tuhan janjikan, Tuhan memakai para wanita untuk menyelamatkan Israel dari musuhnya. Dan Raja Yabin juga dikalahkan hari itu juga. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan ini kita boleh belajar. Tuhan menciptakan kita manusia untuk hidup memuliakan Dia. Kalau adik-adik melihat bagaimana bangsa Israel, ketika mereka sudah ditolong, mereka lupa akan penciptanya ya. Mereka berbuat hal-hal yang jahat lagi. Tunggu dihukum oleh Tuhan, baru mereka teriak, "Tuhan tolong, Tuhan tolong." Nah, Tuhan mau kita manusia hidup memuliakan Tuhan. Hidup memuliakan Tuhan itu seperti apa? Hidup yang membenci dosa dan taat akan perintahnya. Adik-adik tidak diminta untuk berperang melawan musuh seperti bangsa Israel, ya, melawan musuh-musuh yang Tuhan pakai untuk menghukum mereka. Tetapi kita juga terus berperang untuk melawan dosa-dosa di dalam diri kita. Dosa yang muncul lewat pikiran misalnya. Contohnya apa ya? Misalnya kita benci dengan seseorang, apakah saudara kita, apakah teman kita, atau mungkin orang tua kita. Itu kita simpan di pikiran kita, kita simpan di hati kita. Tapi Tuhan tahu itu berdosa, itu jahat. Atau mungkin kita memikirkan hal-hal yang tidak benar, ya, yang orang lain tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Dosa apa lagi ya? Dosa lewat perkataan. Suka berbohong, ya, suka berkata kasar, berbicara kotor. Tuhan juga tidak suka. Kita harus berperang melawan itu. Saat kita marah, saat kita ingin mengeluarkan kata-kata yang berdosa itu, kita cepat-cepat sadar ya. Atau ketika kita sudah melakukan itu, kita minta ampun segera kepada Tuhan. Dosa lewat perbuatan. Kita mungkin bisa memukul ya. Kita mungkin bisa memberontak ya. Memberontak dengan sikap yang tidak baik kepada orang tua. Dan banyak lagi menyontek. Ya. Kita bisa melakukan dosa-dosa yang demikian. Dan kita hidup tidak memuliakan Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, kita harus jadi anak-anak yang mau untuk selalu datang kepada Tuhan saat kita berdosa. Dan kita juga waspada, supaya jangan sampai kita mengulang-ulang dosa yang sama. Tunggu dihukum, baru kita sadar. Yang kedua, kita juga bisa belajar untuk apa? Percaya, beriman kepada Tuhan. Terkadang ada hal-hal yang Tuhan mau, kita nggak perlu tahu bagaimana itu terjadi. Tapi Tuhan mau kita percaya saja. Ya, seperti tadi Barak ketika diberitahu Deborah, ambil 10.000 pasukan, pergi melawan Sisera. Barak ragu-ragu, Barak takut. Mungkin dia melihat Sisera lebih hebat. Dia lupa ada Tuhan yang luar biasa. Nah, adik-adik, kita juga harus belajar melatih iman kita. Terus percaya kepada Tuhan. Kalaupun kita tidak tahu bagaimana yang akan terjadi, apa yang akan terjadi di depan. Tapi Tuhan mau saat kamu berdoa meminta pertolongan Tuhan, kamu yakin, kamu percaya
Tuhan akan melakukan yang terbaik. Tuhan sanggup menolong kita. Kita akan menyebutkan ayat hafalan kita hari ini dari Mazmur 37 ayat 5. Ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Sekali lagi ya, ayat ini indah sekali. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Dialah Allah yang punya segalanya. Seperti pujian tadi, adik-adik sudah nyanyikan, He's got the whole world in His hand. Dia punya segalanya di dalam genggaman tangannya. Dan Dia juga memiliki hidup kita. Kita harus selalu belajar setia, taat, dan percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami kembali belajar. Tuhan boleh memakai Deborah sebagai hakim yang membawa bangsa Israel kepada kemenangan. Kami juga mau menjadi anak-anak Tuhan yang menang atas dosa, yang mau taat kepada kehendak Tuhan. Tuhan berkati kami yang kecil ini. Tuhan tolong supaya kami memiliki iman, percaya kepada Tuhan. Dan kami yakin bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan kita tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dengan diiringi lagu Berilah Yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Kami bersyukur memiliki Allah yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memilih kami dan memberi kami kesempatan untuk melayani-Mu. Saat ini, kami ingin membawa persembahan yang terbaik sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati supaya persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita aktivitas. Hari ini aktivitasnya apa, Lause? Apa ya? Penasaran kan? Yuk kita lihat. Nah, itu tadi aktivitas kita hari ini. Gimana? Seru kan? Wah, pasti seru ya, Lause. Nah, adik-adik,
Sekarang kita akan menutup ibadah kita hari ini dengan bersama-sama menyanyikan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ibadah kita telah selesai. Adik-adik, jangan lupa hal ini ya. Tinggal di rumah aja. Rajin cuci tangan. Makan makanan bergizi. Rajin olahraga. Jaga jarak saat di tempat umum. Pakai masker jika harus keluar rumah. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.